Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah maha indah dan sangat mencintai keindahan. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata 2 hari kita membahas budaya Sunda, semakin mengalir pertanyaan-pertanyaan, terutama dari orang Jawa Barat ya, yang berasal dari luar Jawa Barat. Katanya menarik ya, sama sekali saya tidak paham ya, tentu saja. Dan sekarang katanya ada pelajaran, bukan pelajaran, ini mah dongeng. Dongeng itu kan cerita sajalah. Apakah itu mau diikuti, mau tidak itu tidak urusan. Sebagai wawasan saja dari dongeng itu kan. Dan bisa benar, bisa juga dongeng itu ngarang begitu kan. Ini enggak ngarang kalau bahasa Sunda. Nah, kami ingin tetap bahwa katanya di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi sekarang aku sudah merasa orang Jawa Barat ya, yang asalnya orang Jawa Barat itu asalnya orang Sunda ya, saya juga inginlah sekali-kali tahu tentang ilmu kesundaan. Banyak pertanyaannya dan bukan dari satu orang. Yang pertama yang menanyakan itu adalah apa yang disebut dengan nyamuncang labuh kapuhu kebomulih pakandangan. ulangi. Nyamuncang labuh kapuhu kebomulih pakandangan. Itu artinya adalah orang yang mengembara ke tempat lain kemudian kembali ke lemah cainya. Misalnya orang Sunda mengembara ke manalah gitu, ke Sumatera, apa ke Papua, apa ke Sulawesi, kemudian dia kembali lagi ke Jawa Barat. Itu disebut nyamuncang labuh kapuhu kebomulih pakandangan. Tapi beda orang Sunda kalau nyebut ngumara ke alam dunia itu tidak ngumara. Ya, itu pelajarannya begitu. Itu kita diumbarakan. Jadi ada yang mengembarakan, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan tidak tahu, disuruh ke dunia. Numata kalau kita di dunia ke tempat lain itu namanya ngumara. Tapi lamun dari akhirat ke dunia itu disebutnya diumbarakan. Nah, ulah nyebut mulang ti pangumaraan. Ya orang mah udah aja mulang ke asal. Begitu mulang kasal itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ke situ. Jadi dasar dari Allah pulang lagi ke Allah. Jadi mengembaranya bukan dari akhirat ke dunia tapi dari Allah ke Allah. Makanya itu tidak disebut nyamuncang labuh kapuhu kebomulih pakandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, legok tapak genteng kadek. Nah, legok tapak genteng kadek itu diibaratkan kepada orang yang sudah banyak pengalamannya, penuh pengalamannya. Wah, sudahlah orang yang katakanlah dia itu berilmu dari pengalaman, ya. Tapi suka diplesetkan kemana? Legok tapak genteng kehet. Kalau kehet itu adalah kemaluan laki-laki. Nah, diibaratkan kepada orang yang disebut legok tapak genteng kehet itu adalah orang yang sering kawin. Gitu maksudnya, orang tua itu begitu. Apa nyindir itu sindiran ya. Kemudian banyak lagi yang anekdot itu cenah kata gitu ya. Ya gini, sekarang ada runtuyan ya, ada runtuyan. Mulanya ada yang disebut pantun atau sindiran ya. Yaitu satalung bisul natuur disuat benang matana. Satalung dicabut umur duriat kirasana. Jadi mending dicabut umur daripada kita itu adalah apa duriat itu ya, masih cinta, masih sayang kepada mantan gitu. Seperti itu. Itu orang tidak sedikit yang kegila-gilaan karena mantan ya. Mantannya sudah punya suami lagi atau apalah.
Kalau sekarang kan mantan tidak hanya yang sudah cerai, tapi mantan itu yang pacaran, kemudian sekarang itu ganti-ganti kan begitu. Kalau dulu itu kalau sudah satu, paling ya satu lah, itu suka jadi, walaupun akhirnya cerai juga begitu. Jadi satalung bisul natuur disuat benang matana, satalung dicabut umur duriat ke rasana. Kemudian dari situ, nah dari situ di mana? Keretek gogorolongan bongan saha dikasawahkeun, kapelet ku popotongan bongan saha diserahkeun. Jadi kan duriat itu kepelet lagi tuh sama mantan itu. Nah, bongan saha siapa yang nyuruh kok dicerai begitu. Jadi rangkaian itu, rangkaian ya, rangkaian. Jadi dari tertarik kembali, kemudian kenapa dikenapakan kan begitu. Nah kemudian ada lagi sisinerannya, api-api nganyam sanmak neuk-teukan bari motongan, api-api neang budak ngadeketan pepotongan, itu prosesnya itu. Sehingga akhirnya rujuk lagi misalnya. Itulah di dalam budaya Sunda itu ada rangkaian-rangkaian yang kelihatannya apalah ya, nyambung menyambung gitu ya. Menyambung. Jadi banyak sekali kita harus ingat pada pakem-pakemnya gitu, pakem-pakemnya ya, pakem-pakemnya. Kemudian ada juga yang memang misalnya sisindirannya adalah kacang cili, kacang cinong, kacang panjang gegebengan, ngajak seri, ngajak ngomong, ngajak lempang rerendengan, itu lagi pacaran. Kalau lagi pacaran. Tapi kalau kacang cili, kacang cinong, kacang panjang gegebengan, kaciri urang Cibinong, lempangna alut-alutan, itu ciri khas daerah. Jadi bisa sama lah, bisa sama begitu ya. Jadi ada sampiran, ada isi yang sama. Itu terutama di pantun-pantun. Kenapa Aki itu bisa pantun banyak gitu? Karena memang di dalam seni wayang golek itu yang disebut lagu jalan. Lagu jalan itu lagu yang pakem, yang pokok, itu semuanya sisindiran ya, kecuali kalau lagu-lagu ciptaan, misalnya lagu Mapai Rokok, misalnya lagu apa Leungiteun dan lain sebagainya, itu lagu ciptaan, tapi tetap tangkalnya itu adalah tangkal kepada pakem-pakem gitu ya. Jadi banyak sekali kita. Kemudian ada seni-seni yang lain, misalnya itu dengan Purwakanti itu dulu lagu calung dengan lagu buncis itu angklung 3, dogdog 1 ya, itu buncis di daerah Gambung itu dulu. Itu lagunya beda. Kalau sekarang apakah itu lagu calung, apakah itu lagu buncis, itu juga. Kalau dulu enggak kan. Misalnya kalau buncis itu lagunya cis kacang buncis nyengcle, tri angolati nyengcle, nu gelis aya kacang nyengcle, kabeuki uing kacang nyengcle. Nah itu lagu buncis. Tapi bagaimana kalau lagu calung? Lagu calung lain lagi. Ya, bedil ponok pestol, peles gede botol. Terus bedil ponok pestol, peles gede botol, wadah semir bastol, gubal gabel, buntang gantung, kohkol. Itu begitu ya. Dan banyak lagi, misalnya ada lagi satu lagi nih, yaitu sampiran dan istri. Dan ini dipakai oleh siapa? Oleh daya mahasiswa Sunda, Damas, yaitu di Unpad ya. Jagonya sekarang masih kesepuannya disebut Pak Ganjar. Dulu lebih dari itu kan, banyak itu. Di kita juga ada itu keluaran Damas ya, di BKKBN itu yaitu Bu Linda itu. Itu sampiran dan isi. Jadi jorang tapi tidak kelihatan jorangnya gitu ya. Misalnya, naon nu ngadungkuk siga kewuk. Nah, itu apa? Apa yang menunggu gitu ya. Seperti kebuk itu kan begitu ya tahulah begitu siga kebuk. Terus dijawabnya itu mobil. Nah, kenapa mobil? Kan itu asa jauh gitu ya, dari kebuk ke mobil. Karena diibaratkan
Mobil biasana ditumpakan solali lali solali waeng. Jadi yang disebut kebuk itu biasanya ditunggangi. Jadi yang empuk maksudnya mobil kan ditunggangi, yang empuk juga suka ditunggangi. Itu kelihatannya jorok tapi bagus, itu dikemas gitu. Terus yang satunya lagi, naon nu ngagantung siga kohkol. Nah kan begitu, yang bergantung seperti kohkol itu apa? Jawabannya kunci. Masa kunci seperti kohkol? Padahal bukan itunya, kesamaannya di mana? Kunci biasana diasupkeun solali waeng kan gitu kesananya itu. Nah itulah budaya Sunda yang begitu kalau digali itu baru dari kesenian. Belum lagi seperti KDM itu kan menggalinya dari filosofi kebanyakan. Kalau Aki praktisi kesenian, karena tahun 62 lah di usia, bukan 62, tahun 57 aja Aki sudah pencaksilatnya jadi juara. Seantan 8. Antan 8 itu perkebunannya banyak se-Jawa Barat itu. Dari mulai di daerah Pangalengan, daerah Ciwidey, daerah Cianjur, daerah Cikalong Wetan. Itu adalah Antan 8 itu sampai ke daerah Bogor kan gede. Sukabumi ada Goalpara ya. Wah itu se-Jawa Barat. Puluhan perkebunannya ya, alhamdulillah. Dari Rancasuni ya. Itu saja dulu ya, mudah-mudahan ini obrolan ringan, tapi kepada kawan-kawan kita yang berasal dari luar Jawa Barat tidak harus tahu persis bahwa ini adalah pengetahuan. Mungkin Anda juga bisa memberikan beberapa pengalaman tentang budaya-budaya yang Anda di daerah asal. Kita match saja supaya ini menjadi kolaborasi yang baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.